7 alasan mengapa rumah Jepang simple, minimalis, rapi, dan bersih. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk lanjut deh. Pernah tidak kamu pulang ke rumah setelah seharian capek, lalu bukannya lega, malah tambah penat? Sepatu belum dilepas, tapi mata sudah sibuk. Ada barang di sofa, meja penuh, rak seperti minta ampun. Dan tanpa sadar, kita menghela napas panjang, padahal baru sampai rumah. Aneh ya, rumah yang seharusnya jadi tempat istirahat, malah terasa seperti tugas tambahan. Dan lebih aneh lagi, banyak dari kita menganggap itu wajar. Aku juga dulu begitu. Kupikir rumah ramai itu tanda hidup. Kalau sepi, malah terasa kosong. Sampai suatu hari, aku melihat rumah Jepang. Bukan di film mewah, bukan villa mahal, tapi rumah biasa, kecil, sederhana. Namun entah kenapa, hanya dengan melihatnya saja, rasanya seperti pikiran ikut duduk. Di situ aku sadar satu hal penting. Rumah itu bukan soal ukuran atau harga. Rumah itu soal bagaimana perasaan kita saat berada di dalamnya. Sekarang kita mulai alasan pertama. Alasan pertama, rumah Jepang tidak berusaha mengesankan siapapun. Ini terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Banyak rumah dibangun dengan satu tujuan tersembunyi. Dilihat orang, dipamerkan ke saudara. Akhirnya, rumah dipenuhi hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sofa besar, padahal jarang duduk bareng. Hiasan mahal, tapi cuma dilap sekali setahun. Lemari penuh gelas cantik yang tidak pernah dipakai minum. Di rumah Jepang, hampir tidak ada itu. Rumah dibuat untuk penghuninya, bukan penontonnya. Dan ketika tidak ada tekanan untuk terlihat hebat, rumah jadi terasa jujur. Contoh nyatanya begini. Di rumah Jepang, ruang tamu sering menyatu dengan ruang keluarga. Tidak ada pemisahan gengsi. Kalau capek ya duduk. Kalau mau rebahan ya rebahan. Rumah tidak menuntut kita tampil rapi. Rumah justru menerima kita apa adanya. Alasan kedua, mereka sadar betul bahwa terlalu banyak barang itu melelahkan. Bukan cuma badan, tapi pikiran. Coba perhatikan. Setiap benda di rumah kita sebenarnya menuntut perhatian. Buku yang belum dibaca, baju yang belum dilipat, kabel yang tidak tahu milik siapa. Semua itu seperti suara kecil di kepala. Belum dibereskan, belum dipakai, belum disortir. Di rumah Jepang, jumlah barang ditekan bukan karena pelit, tapi karena peduli. Mereka sadar, semakin sedikit yang dimiliki, semakin sedikit yang harus dipikirkan. Contoh sederhana, satu set alat makan untuk dipakai harian. Bukan 15 piring berbeda model, satu jaket bagus untuk musim dingin. Bukan lemari penuh baju yang jarang disentuh. Lucunya, ketika barang sedikit, kita justru lebih menghargainya. Dan hidup terasa lebih ringan. Alasan ketiga, ruang kosong dianggap penting, bukan sia-sia. Di banyak budaya, ruang kosong dianggap aneh. Kosong itu belum diisi. Kosong itu kurang. Padahal di rumah Jepang, ruang kosong adalah inti. Ruang kosong memberi jarak. Memberikan sebuah napas, memberikan sedikit jeda. Contoh nyatanya, lantai tatami yang tidak selalu diisi furnitur. Kadang hanya ruang dan cahaya, dan justru disitulah ketenangan muncul. Bayangkan pikiran kita seperti kamar. Kalau semua sudut penuh, kemana pikiran mau duduk? Sedikit bercanda ya, kadang bukan rumah kita yang sempit, tapi barangnya yang terlalu percaya diri. Alasan keempat, semua benda punya tempat pulang. Ini bukan soal rapi semata. Ini soal kejelasan. Di rumah Jepang, sendok juga tahu dia tinggal di mana. Tas tahu harus kembali kemana. Sepatu tahu kapan harus diam. Karena semuanya jelas. Tidak ada drama. Tidak ada acara cari barang sambil emosi. Tidak ada pagi panik karena kunci entah kemana. Contoh logisnya, Genkan atau area masuk rumah.
Sepatu langsung dilepas, disusun, tidak ikut masuk ke ruang lain. Dari kebiasaan kecil ini, keteraturan hidup terbentuk. Tanpa disadari, kita belajar menghormati ruang dan waktu. Alasan nomor 5, kesederhanaan membuat rumah mudah dirawat. Ini cukup penting. Banyak orang ingin rumah estetik, tapi lupa satu hal. Semua yang indah harus dirawat. Rumah Jepang memilih desain yang tidak merepotkan. Sedikit sudut rumit, sedikit ornamen kecil, sedikit permukaan yang mudah berdebu. Contohnya, furnitur rendah dan sederhana, mudah dibersihkan, tidak menyimpan debu di tempat tersembunyi. Akhirnya, bersih-bersih tidak jadi beban mental. Rumah tidak terasa seperti proyek yang tidak pernah selesai. Alasan nomor 6, desainnya mengikuti manusia. Bukan manusia yang dipaksa menyesuaikan desain. Cahaya alami dimaksimalkan. Jendela tidak cuma untuk dilihat, tapi untuk dirasakan. Warna netral dipilih bukan karena tren, tapi karena menenangkan. Coba bandingkan. Masuk ke ruangan dengan lampu putih menyilaukan dan warna dinding keras, dengan ruangan yang cahaya mataharinya lembut dan warnanya tenang. Tubuh kita langsung tahu mana yang aman. Di rumah Jepang, desain tidak berteriak, ia berbicara pelan. Dan justru itu yang membuat nyaman. Alasan ketujuh, filosofi cukup. Ini yang paling dalam. Rumah Jepang dibangun dengan konsep cukup. Cukup untuk hidup, cukup untuk bergerak, cukup untuk beristirahat. Tidak ada obsesi berlebihan, tidak ada kejar-kejaran gengsi. Contoh nyatanya, ukuran kamar yang pas, tidak besar, tapi cukup. Tidak kecil, tapi manusiawi. Filosofi ini perlahan membentuk mental penghuninya, bahwa hidup tidak harus penuh untuk bahagia. Dan mungkin itu sebabnya rumah Jepang terlihat selalu rapi dan bersih. Bukan karena penghuninya super rajin, tapi karena dari awal, rumahnya tidak dibuat untuk menampung beban berlebihan. Sekarang, coba jujur sebentar. Berapa banyak barang di rumahmu yang sebenarnya hanya membuat capek? Berapa banyak sudut yang penuh, tapi tidak pernah digunakan? Mungkin yang kita butuhkan bukan rumah baru, tapi cara pandang baru. Karena rumah bukan soal tampil indah di mata orang lain. Rumah adalah tempat kita memulihkan diri. Kalau rumah adalah cerminan pikiran, mungkin sudah waktunya kita bertanya dengan pelan. Apakah rumah kita membantu kita bernapas? Atau justru ikut menekan tanpa kita sadari? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga setelah ini, kita tidak hanya merapikan rumah, tapi juga memberi ruang kosong untuk diri sendiri.